tunggal sama ganda. Nah, artinya kita bisa memilih kok, kita tergantung ya kalau menghasilkan suatu produk A misalkan, itu bisa diperoleh dari reaksi tunggal, bisa juga dengan reaksi ganda, dan kita bisa memilihnya gitu. Kita sebaiknya pakai yang tunggal atau pakai yang ganda gitu. Itu tergantung kita yang memilih. Karena reaksi tunggal itu akan melibatkan bahan baku yang berbeda dengan reaksi ganda. Jadi bahan bakunya beda tergantung di pabrik kita nantinya itu kita menggunakan bahan baku apa. Dan kita pada akhirnya yang memilih, sebaiknya kita pakai yang reaksi tunggal saja, gitu. Jangan yang ganda ya, sama seperti yang sebelumnya itu kan reaksi ganda. Reaksi ganda artinya reaksi ganda itu bukan kita membuat reaksi ganda, tapi memang secara alamiahnya akan terbentuk reaksi ganda gitu ya. Nah, mungkin lihat dari sini nanti contohnya. Kalau tunggal ya fit menjadi produk terus by produk. Kemudian fit 1 plus fit 2 menjadi produk. Ini tunggal. Ini belum ya. Itu tunggal. Kemudian kalau paralel begini. Fit menjadi produk, fit menjadi by produk. Nah, ini termasuk juga reaksi ganda ya. Reaksi ganda paralel. Fit jadi produk, by produk 1, fit menjadi by produk 2 plus by produk 3. Jadi juga perlu istilah selektivitas ya. Dan V1, V2 jadi produk, V1, V2 jadi by produk. Ini paralel lah. Contohnya apa? Itu etilen plus oksigen menjadi etilen oxide. Nah, kemudian etilennya bereaksi lagi dengan oksigen, yang sebagian etilen ya bereaksi dengan oksigen, dia membentuk H2O plus CO2. Jadi secara paralel. Nanti ada yang seri paralel. Nah, kalau yang seri fit jadi produk, produknya lanjut menjadi produk yang lain atau by produk dalam hal ini. Kalau lagi fit menjadi produk sampai by produk 1, produknya lanjut bereaksi menjadi by produk 2 dan by produk 3. Itu seri. Jadi apa namanya? Berurutan gitu ya, berurutan. Bisa kita lihat ini fit, produk menjadi by produk 2 dan 3. Non V1, V2 menjadi produk yang lanjut menjadi by produk 1, by produk 2. Nah, contohnya metanol tambah oksigen menjadi formaldehid plus air. Nah, formaldehidnya ini lanjut terdekomposisi menjadi CO plus hidrogen. Itu seri. Ada yang seri paralel. Kalau seri paralel itu ya, ada yang seri, ada yang paralel. Ya. Contohnya begini. Ini fit menjadi by product dan fit menjadi produk, kemudian fit menjadi by product. Ini adalah reaksi apa? Seri apa paralel? Yang dua pertama ini. Reaksi pertama, reaksi kedua ini seri apa paralel? Seri, Pak. Seri. Oke, ada tanggapan dari yang lain? Seri atau paralel? Yang paralel, Pak. Dua pertama ini. Ya, betul ya, paralel. Karena fit ini dia bisa jadi produk, fit juga berubah jadi by product. Namun ternyata ada reaksi yang ketiga. Reaksi yang ketiga ini adalah produk menjadi by product. Nah, sehingga di sini yang terjadi adalah reaksi seri paralel. Yang seri adalah produknya. Fit jadi produk, kemudian produk ini masuk ke reaksi ketiga, membentuk by product. Itu yang seri ya. Seri. Namun bagi fit itu paralel gitu ya. Karena fit menjadi produk, fit menjadi by product. Itu maksudnya seri paralel itu. Nah, kemudian ada contoh lagi yang tipenya seperti ini. Fit 1 plus fit 2 menjadi produk.
produk lanjut bereaksi dengan V2 menjadi byproduct 1. Nah, byproduct 1 lanjut bereaksi dengan V2 menjadi byproduct 2. Nah, ini juga seri paralel. Mana yang seri, mana yang paralel? Mungkin kalian ada yang tahu? Yang seri adalah siapa ini? Yang pertama, Pak. Yang seri adalah yang produk nih ya, produk, kemudian byproduct 1. Jadi kalau diurut-urut ini kan V1 plus V2 menjadi produk, produk menjadi byproduct 1, byproduct 1 menjadi byproduct 2 gitu. Itu seri. Namun reaksi ini juga paralel terhadap V2. V2 bisa bertindak sebagai reaktan terus ini di semua reaksi. Jadi kalau seperti ini bilangnya itu gini. Dia seri terhadap, maaf bukan terhadap produk, tapi terhadap gini. Seri terhadap V1. Kemudian paralel gini cara ngomongnya. Yang seri terhadap V1 namun paralel terhadap V2 gitu. Nah, kemudian yang ketiga. Contoh yang ketiga ini V1 plus V2 menjadi produk. V1 plus V2 jadi byproduct 1. Kemudian produknya lanjut jadi produk 2 plus byproduct 3. Ini juga seperti itu ya. Jadi dia paralel terhadap V1 2 ini paralel. Ini dia serinya dari ini produk ini. Nah, ini contohnya. Ini plus NH3, ethylene oxide plus amonia menjadi monoethanolamin. Kemudian berarti yang ethylene, ya betul ya, ini namanya ikut ke atas. Ini ikut ke atas. Kemudian monoethanolamin, ya, produk yang terbentuk di sini bereaksi dengan ethylene oxide membentuk diethanolamin. Ini diethanolamin. Kemudian diethanolaminnya lanjut reaksi dengan ethylene oxide menjadi triethanolamin. Nah, ini reaksi seri paralel. Jadi bisa kita simpulkan kalau masih kelihatan saya ketik. Nah, ini seri terhadap apa? Seri terhadap amonia. Kemudian paralel terhadap ethylene oxide, ya ethylene oxide-nya ada di 3 reaksi. Jadi namanya ya seri paralel. Nah, yang dimaksud reaksi ganda itu ya itu tadi. Kemungkinannya ada paralel, kemudian seri paralel, maupun polimerisasi. Kalau polimerisasi sih jarang kita bahas ya, karena
kompleks ya kalau polimerisasi. Ada tahap terminasi, ada tidak terminasi. Dia digabung-gabung jadi panjang gitu. Mungkin yang ini kita skip aja, polimerisasi. Terlalu spesifik. Distribusi bermolekul dalam reaksi polimer karena kinerjanya menentukan sifat mekanis polimer. Ada 3 parameter penting menjelaskan kinerja reaktor sudah yang mulai konversi, selektivitas, dan yield. Ini contohnya sudah, dan kembali lagi ke sini. Nah, yang tadi tinjauan secara kualitatif gitu, belum melibatkan laju reaksi. Nah, bagaimana kalau reaksi paralel? Namun ada informasi laju reaksinya. Nah, tujuan utama kita ini kan tentu menghasilkan produk ya, dan tidak ingin menghasilkan byproduct atau byproductnya seminimum mungkin. Nah, kalau ada reaksi seperti ini, reaksi paralel ya, tentunya kita mengharapkan bahwa reaksi yang pertama ini yang dominan gitu, yang laju reaksinya cepat. Masih ingat laju reaksi? R1 sama dengan K1 kali konsentrasi feed pangkat A1. A di sini itu stoikiometrinya si feed, dia berapa namanya, koefisiennya, koefisien dari feed. Nah, kalau untuk yang pembentukan byproduct, dia reaksi seperti ini. Jadi misalnya ini reaksi 1, reaksi 2. Diharapkan reaksi 1 ini lebih cepat daripada reaksi 2, sehingga kalaupun byproduct itu terbentuk, itu sudah seminimal mungkin gitu. Nah, namun kita melihat apakah selalu pembentukan produk itu selalu lebih cepat gitu. Kalau lebih cepat ini tandanya dengan pangkatnya lebih besar ya. A1 sama A2 ini yang kita lihat nanti. A1 yang kalau dibagi ini laju reaksi 2 per laju reaksi 1 itu rumusnya menjadi seperti ini. Nah, artinya yang menentukan adalah pangkatnya dari C-feed ya. A2 minus A1. Nah, jika A2 ini kurang dari A1, maka selektivitas itu naik bila konversinya naik gitu. Bisa kita lihat nih, ketika A2 kurang dari A1 berarti di sini minus ya. Pangkat minus. Pangkat minus itu berarti kan 1 per C pangkat gitu. Artinya C-nya ada di bawah. Nah, sehingga membebani atau membuat kecil nih K2 per K1 dibagi lagi dengan C feed, jadi kecil ya, R2 per R1-nya akan kecil. Nah, kalau karakteristiknya seperti itu, selektivitas itu akan naik bila konversinya naik. Namun kalau sebelumnya, sebentar ini ada typo, sudah saya cek. Bisa kalian lihat juga di halaman 91. Ya, multiple reaction in parallel producing byproduct. Yang question 5.64 itu. Seperti ini, R2 per R1. Maksimum selectivity memerlukan rasio R2 per R1 yang minimum. Tadi saya katakan ketika A2 minus A1 ini negatif, berarti C-nya kan ada di bawah nih. K2 per K1 per C feed. Nah, C-nya pangkat berapa? Artinya C-nya ada di bawah, sehingga pembaginya makin besar. Pembaginya makin besar, sehingga
R2 per R1-nya akan minimum. Nah, itu informasinya, coba disimak ya. Halaman 91 yang kolom kiri itu, di bawahnya bersama 5.65. Maksimum selectivity membutuhkan minimum rasio dari R2 per R1. Dalam reaktor batch atau plug, itu menjaga konsentrasinya dari feed itu lebih tinggi daripada mix flow. Nah, ini coba kita lihat. Karakteristiknya dari batch dan plug itu konsentrasi feed-nya tetap tinggi. Konsentrasi feed tetap tinggi. Kenapa? Karena batch maupun plug bisa kalian bayangkan ya, kalau plug kan kayak semacam ya pipa gitu aja, dia ngalir feed-nya masuk dari kiri, kemudian keluar produk di kanan gitu. Nah, kalau seperti itu, konsentrasi feed-nya itu rata-rata masih lebih tinggi dibandingkan dengan yang mixed flow. Kalau mixed flow, bisa kalian bayangkan, ketika feed-nya itu masuk, kemudian dia langsung diaduk dalam satu tangki. Nah, karena pengadukan itulah, konsentrasi feed-nya itu akan cenderung menurun, akan cenderung kecil. Kenapa? Karena feed-nya itu ya akan segera bereaksi karena adanya pengadukan itu. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi untuk yang batch maupun yang plug, itu konsentrasi feed-nya itu relatif masih lebih tinggi daripada mixed flow. Nah, di mana incoming feed instantly diluted by the product and by the product and by product gitu. Jadi tadi yang saya katakan, ketika mixed flow, begitu ada fresh feed masuk, dia langsung diaduk. Nah, ketika pengadukan itu dia akan terjadi konversi dari feed menjadi produk maupun feed menjadi byproduct, sehingga konsentrasi feednya akan cenderung langsung drop gitu, langsung drop. Beda kalau batch maupun plug, itu bisa kalian lihat konfigurasinya. Nah, kemudian ada ketentuannya ini, jika A1 lebih besar daripada A2, A1 lebih besar daripada A2, jika A1 lebih besar daripada A2, primary reaction to product, artinya reaksi yang pertama, lebih diuntungkan gitu ya, dengan konsentrasi yang lebih tinggi dari feed. Konsentrasi yang lebih tinggi dari feed. Sehingga konsekuensinya, ketika A1 lebih besar daripada A2, maka sebaiknya pakailah batch atau plug yang tadi saya katakan. Konsentrasi feed ketika reaktornya itu batch atau plug, itu konsentrasi feed akan relatif lebih tinggi. Relatif lebih tinggi, dan itu diinginkan jika kasusnya seperti ini, jika kasusnya A1 lebih besar daripada A2. Maka dari itu di bagian bawah itu ada keterangan adanya, ketika A1 lebih besar daripada A2, gunakanlah reaktor batch atau plug. Namun jika A2 lebih besar dari A1, gunakanlah mix flow. Nah, mungkin langsung diambil itu aja, ini saya tambahin. Selektivitas turun bila konversi naik. Selektivitas
turun. Kayak gini memang review PRK ya, walaupun sambil dibayangkan mix flow itu kayak apa, plug flow kayak apa. Kalau plug flow ya gampangannya kayak pipa gitu bentuknya pipa. Jadi ketika feednya masuk, iya dia tidak langsung bereaksi dengan apa ya, karena penyampurannya itu lebih ke fungsi jarak gitu. Makin makin menjauh dari tempat masuknya feed, dia konversinya masih makin bagus gitu. Tapi yang di dekat-dekat di daerah masuk ya dia konsentrasinya masih tinggi gitu, masih tinggi. Tapi kalau mix itu enggak, dia masuk langsung dicampur sehingga konsentrasi feednya turun. Oke. Jadi sebenarnya ketentuan-ketentuan aja sih, mungkin suatu saat kalian menemui reaksi-reaksi yang tipikal seperti ini. Nah, tentunya dengan melihat bahwa produk itu adalah hasil dari reaksi yang pertama, maka tentu kita menginginkan bahwa konversi di reaksi yang pertama ini sebesar mungkin, atau ya minimal lebih besar daripada konversi feed di reaksi yang kedua. Karena reaksi kedua kan menghasilkan byproduct, misalkan 95% dan 50%. Yang terkait dengan pemilihan reaktor ya. Nah, sekarang yang seri feed menjadi produk, kemudian produk menjadi byproduct. Ini juga ada laju reaksinya. Satu reaksi 1, dua reaksi 2, K1 ini konstanta laju reaksi ya. Makin dia besar, makin dia cepat reaksinya. Yang A1 juga gitu. A1 makin besar, maka feed menjadi produknya juga makin cepat. Kalau seperti ini terlihat bahwa selektivitas akan makin besar bila konsentrasi produk makin kecil. Atau dengan kata lain bila konversi makin kecil ya. Ketika konversi makin kecil selektivitasnya naik tentunya. Nah, untuk reaksi seri ini biasanya untuk setting awal reaktor ditetapkan konversi 50% bila reaksinya irreversible dan 50% dari konversi keseimbangan bila reaksinya reversible. Deskripsi itu juga di berikutnya yang jadi produk. Question 5.68. Itu detailnya bisa kalian baca sendiri. Kemudian, seperti apa sih batch, kemudian plug dan mix itu juga sekilas saja. Reaktor batch seperti ini. Batch ya tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar, cuma dimasukkan sejumlah tertentu, kemudian diaduk. Nah, kalau mix itu bedanya dengan batch mirip sebenarnya, tapi yang membedakan adalah ada aliran masuk dan
keluar. Nah, kalau plug dia bentuknya kayak gini ya, gampangannya kayak pipa gitu ya. Makin ke kanan dia konsentrasi feednya makin kecil. Tapi di daerah sini konsentrasi feednya masih besar. Beda dengan mixed flow. Ya, dia masuk, ya dia langsung merata ke seluruhnya, seluruh tangki, sehingga konsentrasi feednya akan rendah. Konsentrasi feednya akan rendah. Batch, tangki alir trado itu maksudnya mixed flow, kemudian yang plug flow. Model reaktor plug flow dapat didekati dengan menggunakan beberapa reaktor tangki trado yang dipasang sel. Jadi plug flow ini pendekatannya adalah mixed flow yang banyak. Ini satu reaktor mixed flow. Kemudian setelah keluar di sini langsung masuk lagi reaktor mixed flow yang kedua. Kemudian keluar langsung menggunakan reaktor mixed flow yang ketiga. Kemudian keluar langsung menggunakan reaktor mixed flow yang keempat dan seterusnya begitu. Nah, ditinjau model reaktor ideal mana yang cocok untuk keempat kategori sistem reaksi yang tadi sebelumnya. Makanya kita lihat dulu karakteristik dari reaksinya ini seperti apa. Kemudian juga informasi laju kecepatan reaksi, kemudian ordernya gitu ya, yang A1 A2-nya lebih besar atau lebih kecil. Nah, resumnya ada di figur 5.6 yang ada di buku Robin Smith. Itu bisa dilihat. Ya, kalau reaksi sistem yang fit menjadi produk, fit menjadi byproduct itu kolom yang kedua. Kemudian kolom yang ketiga itu ada fit 1 plus fit 2 menjadi produk. Kemudian fit 1 plus fit 2 menjadi byproduct. Kemudian reaksinya dijabarkan seperti itu. Rasio untuk yang perlu diminimalkan ya tentunya R2 per R1 sebisa mungkin seminimum mungkin ya supaya R2 itu apa istilahnya pembentukan byproduct-nya itu tidak terlalu banyak. Nah, kalau A2 lebih besar daripada A1, pakailah mix gitu ya. Kalau A2 kurang dari A1, pakailah batch atau plug yang tadi saya lengkapi di sini. Nah, ini. Itu untuk model sistem yang reaksi paralel yang seperti ini. Tapi kalau reaksi paralel yang satu lagi, yang di sini tidak ada. Yang paralel yang V1 plus V2 jadi produk, kemudian V1 plus V2 menjadi byproduct, ya diikutilah di situ ya. Tinggal diikutin saja ketentuan-ketentuannya. Nah, ini reaksi tunggal udah cukup jelas ya. Cvit makin besar menyebabkan rate NR1 makin besar sehingga volume reaktor yang dibutuhkan makin kecil ya. Ini kalimat ini coba dibayangkan, dipahami gitu ya. Untuk reaksi yang seperti ini, ketika Cvit-nya itu besar, ketika Cvit besar, tentunya R-nya makin besar. Oke. Sehingga volume reaktor yang dibutuhkan makin kecil. Nah, konsepnya kan reaktor itu kan sebagai tempat terjadinya reaksi gitu kan. Kalau reaksinya lama, berarti perlu waktu kontak yang lama. Kalau waktu kontak yang lama itu identik dengan volume reaktor yang besar, kan gitu. Nah, kalau reaksinya itu cepat, berarti perlu waktu kontak yang relatif singkat saja sudah cukup ya untuk menghasilkan produk. Sehingga volume yang dibutuhkan pun juga kecil saja sudah cukup gitu. Nah, kembali lagi, reaktor plug dan reaktor batch ini memberikan Cvit yang lebih besar, seperti penjelasan saya tadi, daripada reaktor mixed flow. Nah, sehingga untuk reaksi tunggal yang seperti ini, tadi inginnya adalah Cvit-nya besar kan? Kalau Cvit-nya besar, itu pilihannya plug flow atau batch. Nah, sehingga untuk reaksi tunggal, reaktor plug flow dan reaktor batch itu lebih cocok daripada reaktor mix. Nah, ini yang tadi saya katakan pemilihan reaktor ini didasarkan pada sistem reaksinya. Ya, secara umum tetaplah kita menginginkan bahwa R1 itu secepat mungkin, sehingga volumenya makin kecil.
Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Bisa lanjutkan. Masih ingat ya di TRK itu rumusnya kecepatan reaksi seperti apa? Itu K dikali konversi pangkat orde. Ordenya ini kalau reaksinya itu sifatnya stoichiometris, ordenya ini mengikuti dari koefisien stoichiometris David. Namun ada reaksi yang namanya reaction non-stoichiometric reaction. Nah, ordenya ini yang A1 itu tidak melulu sama dengan koefisien dari fit-nya. Gitu. Tapi bisa beda banget, bisa pecahan banget ya 0,5, 0,8, 0,95 dan seterusnya gitu. Itu namanya reaksi non-stoichiometrik dan itu lebih sulit untuk ditebak gitu. Artinya untuk memprediksi kecepatan reaksinya perlu perhitungan tertentu ya, data-data eksperimen perlu dikumpulkan, barulah diperoleh koefisiennya berapa, koefisien A1-nya itu. Itu kalau yang non-stoichiometrik. Tapi kalau yang stoichiometrik, ya dilihat saja koefisien dari fit-nya tersebut. Nah, kapan tahu ini reaksi stoichiometrik atau non-stoichiometrik? Ya tentunya dari data eksperimen. Data eksperimen. Dibuat reaksi, terus diambil sampelnya terhadap waktu gitu, seberapa konsentrasinya. Oh, ternyata mengikuti kaidah linier. Ya sudah, itu stoichiometrik, ya, reaksi stoichiometrik. Nah, kemudian yang paralel, feed jadi produk, feed jadi byproduct. Ini misalnya mirip dengan yang sebelumnya saya jelaskan tadi, cuman sini udah lebih spesifik nih ya penjelasannya. Konsepnya R2/R1 dibuat seminimum mungkin. Nah, jika R1 lebih besar daripada R2, gunakan plug dan atau batch. Jika R2 lebih dari R1, gunakan mix. Untuk reaksi seri, untuk reaktor mix flow, waktu tinggal elemen-elemen fluida tidak seragam. Selektivitasnya kecil, sehingga untuk reaksi seri gunakan faktor plug flow atau batch. Tapi ini untuk seri, ini kan kita ngomong paralel. Nah, bagaimana kalau reaksi seri paralel? Ini banyak yang typo. Kembali lagi konsepnya laju reaksi yang ke arah byproduct itu sebisa mungkin ditekan. R2 dan R3 ditekan seminimum mungkin. Nah, untuk menghambat reaksi yang kedua ini dihambat sehingga R2/R1 seminimum mungkin akan kecil. Maka untuk gimana caranya supaya dia kecil ya, untuk A1 lebih besar daripada A2, itu gunakan reaktor plug atau reaktor batch ini yang C-nya besar ya, saya tambahin. Pokoknya kalau plug atau reaktor batch itu C-nya besar. Ini ada kaitannya kok. Coba kamu masukkan aja angkanya ketika C-bit besar atau C-bit kecil, itu benar nggak sih menghasilkan R2/R1 yang kecil gitu? Yang perlu diilustrasikan ya, tidak sekedar membaca keterangan ini, coba kita masukkan angka tertentu gitu. Coba diperhatikan ini, R2/R1, sehingga
R2 per R1 sama dengan K2 per K1 C fit pangkat A2 minus A1. Oke, A2 minus A1. Kita fokus ke pangkat yang A2 minus A1-nya ya. Ketika A1 lebih besar daripada A2, sehingga A2 minus A1 itu adalah nilainya minus. Nilainya minus. Oke. Berarti rumusnya menjadi R2 per R1 sama dengan K1, maaf, K2 per K1 per C fit. Ya, C fit pangkat sekian. Ya, tentunya pangkatnya pangkat positif ya. Dan C fit-nya ada di bawah, ada di penyebut. Nah, supaya R2 per R1-nya itu sekecil mungkin, maka C fit-nya harus besar. Ya, pembaginya harus besar supaya diperoleh R2 per R1. Nah, supaya C fit-nya itu besar, gunakanlah plug flow atau batch gitu. Ini yang pertama ini. Gimana kalau kasusnya A2 lebih besar daripada A1? A2 lebih besar daripada A1. Nah, sehingga dengan seperti itu C fit-nya ada di atas ya. C fit-nya ada di pembilang. C fit-nya ada di pembilang. Jadi kalau C fit-nya itu makin besar, berarti rasio R2 per R1-nya itu kan makin besar juga. Dan itu tidak diinginkan. Karena R2 per R1 itu pengennya sekecil mungkin. Nah, lalu bagaimana? Kalau begitu, C fit-nya jangan besar-besar. Nah, C fit-nya dibuat kecil saja, yaitu dengan cara menggunakan reaktor mixed flow. Itu ya, ini matematika, bisa kalian lihat sendiri mana C fit-nya kapan di pembilang, kapan di penyebut, bisa kalian lihat. Tujuannya adalah R2 per R1 dipertahankan kecil. Nah, itu tinjauan yang reaktor reaksi 1 dan 2. Nah, bagaimana untuk menghambat reaksi yang ketiga? Reaksi yang ketiga, coba kita lihat. Reaksi yang ketiga seperti ini. Tentunya C-nya C produk ya, C reaktan dari reaksi yang ketiga, C produk dalam hal ini. Nah, disuruh menggunakan plug flow atau batch. Nah, kenapa nih? Sehingga untuk reaksi seri paralel di atas, bila A1 lebih besar daripada A2, sebelum masuk ke kalimat ini, coba nih. Untuk menghambat reaksi ketiga, gunakan reaktor plug flow atau batch. Coba kenapa ini? Kita kembali lagi, untuk plug flow ataupun batch itu menghasilkan konsentrasi reaktan yang besar. Dalam hal ini reaktannya adalah produk. Konsentrasi produknya itu besar. Besar. Jadi sekarang perbandingannya di sini di R3 per R1 dibuat seminimum mungkin juga. R3 per R1. Jadi perbandingannya nanti R2 banding R1, kemudian R3 banding R1 gitu. Itu menggunakan plug flow maupun batch. Nah, kenapanya coba kamu lihat ya. R3 per R1. Jadi adalah sama dengan K3 per K1, kemudian C produk pangkat K3 per C fit A1. Nah, dari situ itu oke. Bisa pakai seperti itu, tapi ada yang lebih simpel. Logikanya seperti ini. Ya, betul. Ada yang lebih simpel bahwa kenapa untuk yang reaksi ketiga ini sebaiknya menggunakan plug maupun batch? Karena tadi karakteristiknya ini kan fit-nya masih tinggi gitu. Dalam hal ini, dalam reaksi yang ketiga, yang dimaksud fit itu adalah produk. Nah, kan bagus kan kalau produknya itu masih tetap terjaga tinggi, itu kan bagus yang kita inginkan. Sehingga produknya juga kecil. Jadi betul untuk yang reaksi yang ketiga ini adalah dengan menggunakan reaktor plug atau batch.
Nih, C fit-nya besar. Dalam hal ini C produknya tetap terjaga besar. Dan itulah memang yang diinginkan ya, produk itu sebesar mungkin. Nah, sehingga untuk reaksi seri paralel di atas, jika A1 lebih besar daripada A2, gunakan reaktor plug atau batch. Sedangkan bila A1 kurang dari A2, ada 3 pilihan, yaitu beberapa reaktor mix flow terpasang seri. Ini mix ya, terpasang seri, kemudian reaktor plug flow dengan recycle, kemudian kombinasi reaktor plug flow dan reaktor mix flow. Nah, ini cukup kompleks ya. Intinya mengakomodasi ini ya, bahwa yang reaksi 2 banding reaksi 1 ya, untuk kasus yang ini reaksi 2 banding reaksi 1 itu pakailah mix. Tapi untuk reaksi yang ketiga gunakanlah plug. Jadi campuran antara mix dan plug. Nah, masih ingat plug itu apanya mix gitu. Tadi disebutkan di depan bahwa plug itu dapat didekati dengan menggunakan beberapa reaktor mix secara seri. Maka dari itu muncullah pilihan yang pertama nih, beberapa reaktor mix terpasang seri. Nah, itu mendekati plug flow, itu mengakomodasi reaksi yang ketiga juga. Ya, ini kalian bayangkan ini terjadi dalam satu reaktor loh ya, bukan dipisah-pisah. Reaksi 1-2 di reaktor 1, kemudian reaksi yang ketiga di reaktor 2, bukan seperti itu, tapi campur jadi satu. Nah, kemudian juga bisa juga reaktor plug dengan recycle. Ini mirip dengan mix ya, jadinya. Kemudian kombinasi reaktor plug flow dan mix flow. Tentunya mix flow dulu, kemudian baru plug. Nah, ini untuk yang polimerisasi, dan kita lompatin aja. Nah, sebelum masuk ke konsentrasi reaktor, ada pertanyaan terkait dengan ini? Dengan reaktor IGR ini, pemilihan kapan kita menggunakan plug, batch, atau mix, atau campuran dari ketiganya. Nah, contohnya di situ ada, Bapak kalian baca itu di figur 5.7 situ. Untuk menangani reaksi yang seperti ini. Nah, kalau tidak ada, sebenarnya yang reaktor condition ini lebih ke konsentrasi reaktor ini lebih ke chapter reaction temperatur, reaktor concentration. Tapi ke chapter 6 ya, lebih ke chapter 6. Ke chapter 6. Dan sini juga ketentuan-ketentuan seperti ini ya. Konsepnya sih itu tadi, meminimalkan R2 per R1 dengan cara apa? Suhu reaktor juga, tekanan juga di reaktor 6. Nah, sebelum masuk ke sini kita bahas dulu ya terkait dengan apa namanya PR-nya. Oke, mungkin dari kalian ingin share screen jawabannya untuk PR-nya, atau ada pertanyaan di sini, silakan. Ya, silakan.